semuanya, selamat datang di dunia mikroskopik yang penuh keajaiban. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana nutrisi, oksigen, dan air bisa masuk ke dalam sel tubuh kita? Hari ini kita akan menjelajahi satu sistem penting dalam kehidupan, yaitu transport membran. Yuk kita mulai perjalanan ilmiah kita untuk memahami bagaimana zat-zat bisa masuk dan keluar dari sel. Membran sel ibarat gerbang yang menjaga lalu lintas keluar masuknya zat. Membran ini bersifat semi-permeabel, artinya hanya zat tertentu saja yang bisa melaluinya. Zat-zat yang dimaksud itu adalah air dan ion-ion tertentu saja. Nah, transfer membran melalui sel ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya memasukkan gula, asam amino, dan nutrisi lain yang diperlukan oleh sel, lalu memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya, membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun dan menjaga kestabilan pH. Transfer membran merupakan perpindahan suatu zat ke dalam sel melalui membran. Transfer membran dapat berupa transfer pasif dan transfer aktif. Transfer pasif yaitu perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga dalam perpindahannya molekul tidak membutuhkan energi. Sedangkan transfer aktif sebaliknya, pada transfer aktif perpindahan ion atau molekul terjadi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga membutuhkan energi dalam prosesnya. Yang selanjutnya yaitu jenis transfer pasif. Beberapa jenis transfer pasif yaitu ada difusi sederhana, difusi terbantu, dan osmosis. Mari kita bahas satu persatu. Jenis transfer pasif pertama adalah difusi. Sebagai bagian dari transfer pasif, pergerakan partikel-partikel berupa molekul atau ion pada difusi terjadi dari larutan yang konsentrasinya tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah, dengan atau tanpa melalui membran. Difusi sederhana ini terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Molekul yang berpindah akan menyebar sampai terjadinya keseimbangan. Contoh difusi sederhana adalah parfum yang disemprotkan akan menyebar ke seluruh ruangan. Setetes tinta akan menyebar di dalam air. Pertukaran CO2 dan O2 di paru-paru, atau penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Perjalanan molekul secara difusi di dalam membran sel akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, suhu. Makin tinggi suhu, semakin besar terjadinya difusi. Faktor kedua yaitu konsentrasi. Makin besar perbedaan konsentrasi antara dua larutan yang berdifusi, makin besar terjadinya difusi. Selanjutnya, ukuran molekul. Makin besar ukuran molekul, makin lambat terjadinya difusi. Kemudian, wujud. Zat padat akan lebih lambat dalam proses difusi dibandingkan zat cair dan zat gas. Sampai di sini, teman-teman bisa paham ya. Proses difusi pada sel ada yang dibantu oleh substansi pembawa berupa protein yang terdapat pada membran plasma. Proses difusi yang dibantu oleh protein transport disebut juga difusi terfasilitasi atau juga bisa disebut difusi terbantu. Ada dua jenis protein. Yang pertama yaitu protein kanal, membentuk struktur seperti kanal yang bersifat hidrofilik di membran sel. Kanal ini digunakan oleh molekul atau ion-ion tertentu untuk masuk ke dalam atau keluar dari sel dengan tingkat transportasi yang lebih cepat. Yang kedua yaitu protein pembawa, bekerja dengan mengubah konformasi ketika terjadi ikatan antar molekul, sehingga molekul yang tadinya berada di luar sel akan terbawa masuk ke dalam sel dengan tingkat transportasi zat lebih lambat. Jenis transfer pasif berikutnya adalah osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik ke larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik melalui membran semi-permeabel hingga konsentrasi zat terlarut mencapai seimbang atau disebut juga larutan isotonik.
Air dalam membran sel mengalami dua proses, yaitu endosmosis dan eksosmosis. Endosmosis adalah proses masuknya air ke dalam sel karena konsentrasi larutan di dalam sel lebih tinggi. Jika endosmosis terus berlangsung, maka pada sel hewan akan terjadi lisis, yaitu membran sel akan menjadi robek dan pecah. Dan pada sel tumbuhan akan mengalami turgin atau sel membengkak, tetapi bentuknya tetap dipertahankan karena adanya dinding sel. Selanjutnya, eksosmosis. Eksos artinya keluar, jadi air akan keluar dari dalam sel karena konsentrasi zat di luar lebih tinggi. Jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, air akan terus-menerus keluar dari sel dan sel hewan akan mengkerut atau krenasi karena mengalami dehidrasi. Sedangkan pada sel tumbuhan akan menyebabkan sitoplasma mengerut dan terlepas dari dinding sel atau disebut plasmolisis. Contoh dari osmosis ini adalah proses penyerapan air dari tanah masuk ke akar, proses penguapan yang terjadi pada daun, proses keluarnya keringat, dan terbentuknya urin. Nah, kita sudah membahas mengenai transport pasif. Berikutnya, kita akan membahas mengenai transport aktif. Berbeda dengan transport pasif, transport aktif memerlukan energi dari ATP. Transport ini memindahkan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Transport aktif berfungsi memelihara keseimbangan di dalam sel. Contohnya, proses penyerapan glukosa di dalam usus manusia. Transport aktif dapat berupa pompa ion natrium kalium, kontransport, dan endositosis eksositosis. Jenis transport aktif yang pertama yaitu pompa ion natrium kalium. Pompa ion natrium kalium merupakan gerakan pemompaan ion K+ ke dalam sel dan ion Na+ keluar sel. Misalnya, sel manusia memompa keluar 3 Na+ dan memasukkan 2 K+ menggunakan energi. Bagian transport aktif yang saling berlawanan adalah eksositosis dan endositosis. Eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel yang melibatkan vesikula. Vesikula transport yang terlepas dari badan Golgi akan dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Pada saat membran plasma dan membran vesikula bertemu, molekul lipid bilayer menyusun ulang lapisan membran baru sehingga kedua membran menjadi bergabung. Selanjutnya, zat-zat dalam vesikula akan keluar dari sel. Pada endositosis, sel memasukkan molekul yang sangat kecil dengan membentuk vesikula dari membran plasma. Permukaan membran plasma melekuk ke dalam sel membentuk sebuah kantong. Setelah kantong tersebut berisi materi atau zat berukuran kecil, kantong tersebut akan melekuk semakin dalam dan membentuk vesikula utuh. Bisa dipahami ya? Berdasarkan zat atau molekul yang dimasukkan ke dalam sel, endositosis memiliki 3 tipe, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis dengan bantuan reseptor. Fagositosis merupakan proses endositosis yang memasukkan zat atau molekul padat ke dalam sel, misalnya proses pemakanan bakteri pada sel darah putih atau leukosit. Berbeda dengan fagositosis, zat yang dimasukkan ke dalam sel pada pinositosis adalah zat cair atau larutan. Semua jenis sel hewan dapat melakukan proses pinositosis. Selanjutnya, endositosis dengan bantuan reseptor merupakan proses endositosis di mana molekul yang diterima atau dimasukkan ke dalam sel bersifat spesifik. Di dalam lekukan membran plasma terdapat reseptor protein untuk mengikat yang dibutuhkan oleh sel. Nah teman-teman, selain ketiga jenis transport aktif tadi, juga terdapat transport aktif yang lain yaitu kotransfer. Kotransfer merupakan transfer zat yang mengaktifkan transportasi lainnya. Contohnya, ion H+ dipompa keluar sel untuk mengaktifkan transfer sukrosa ke dalam sel. Kotransfer ada 3 macam, yaitu unipor, transportasi zat dalam satu arah, simpor, transportasi 2 zat atau lebih dalam satu arah, dan antipor, yaitu transportasi 2 zat atau lebih yang berlawanan arah. Sampai di sini, teman-teman bisa paham ya? Agar teman-teman semakin paham, silakan scan kode QR berikut dan kerjakan soal di dalamnya ya.
Nah, teman-teman, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu membran sel, bedanya transport pasif dan aktif, serta contoh-contohnya dalam kehidupan sel. Pahami proses ini baik-baik karena penting untuk memahami bagaimana sel mempertahankan kehidupan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar karena ilmu adalah kunci masa depan.